facing tough challenges ahead. More tears and sadness, the world must unite together. With life getting more difficult, and with the globe struggling to survive, fighting against poverty and hunger, Asia must stand ready to act. From Asia to the world, from ADB to millions of children, from ADB to families from Asia, from ADB with soul and smile. From Asia to the world, from ADB to millions of children, from ADB to families from Asia, from ADB with soul and smiles. ADB puts the world in better shape. ADB helps Asia in prosperity. Together we give hope for generations. Together Asia, in color and harmony. From Asia to the world, from ADB to millions of children, from ADB to families from Asia, from ADB with soul and smiles. From Asia to the world, from ADB to millions of children, from ADB to families from Asia, from ADB with soul and smiles. From Asia to the world, from ADB to millions of children, from ADB to families from Asia, from ADB with soul and smiles. From Asia to the world, from ADB to millions of children, from ADB to families from Asia, from ADB with soul and Halo Sobat The Maestro, Anda baru saja mendengarkan lagu yang sangat indah. Dan Anda tahu siapa yang menciptakan lagu itu? Nah, nanti kita bersama-sama akan berbincang-bincang dengan tokoh yang hebat ini. Tokoh ini betul-betul sangat saya kagumi, bukan saja karena performanya ganteng, gitu ya. Dan kalau standar, itu standar internasional beliau itu. Dan he is very smart, dia pintar sekali. Dan untuk kategori ini kalau saya menilainya sebetulnya beliau itu kompetensinya levelnya adalah menteri atau menko. Namun kemudian nampaknya garis tangan masih belum mengizinkan. Tetapi terlepas dari itu tokoh dan tamu terhormat kita kali ini mendharma baktikan pikiran, keahlian dalam berbagai lini dan sektor kehidupan di negara yang kita cintai ini. Sahabat saya ini kuliah di Bulak Sumur di kampus biru, kemudian melanjutkan S2 dan S3 di University of Pennsylvania, S2 dan S3 dengan predikat yang luar biasa. Beliau masuk ke Kementerian Keuangan dari seorang ekonom yang berada di kampus Bulak Sumur. Itu sekitar tahun 1999-an.
Selama 10 tahun beliau mendharma baktikan di Kementerian Keuangan. Dan terakhir beliau menjabat sebagai thinkers dari kebijakan makro fiskal di Badan Kebijakan Fiskal. Fiscal Policy Office adalah sebuah istilah yang diciptakan oleh beliau setelah beliau melakukan berbagai pembicaraan dengan rekan-rekan beliau dari luar negeri. Beliau punya banyak sekali pengalaman. Nah, pengalaman yang ini nanti kita akan bicarakan setelah saya memperkenalkan tamu terhormat ini. Tanpa berlama-lama, kita sambut Bapak Anggito Abimanyu PhD. Pak Anggito matur nuwun, Pak. Sami-sami. Waduh, rawuhipun gitu. Iya. Ini luar biasa karena kita sangat mencari dan mencari terus, Pak. Tokoh-tokoh yang punya pengalaman dan tacit knowledge, pengalaman di dalam maupun di luar negeri, sehingga generasi muda, terutama di Kementerian Keuangan, Ya. Pak, bisa belajar dari pengalaman orang-orang hebat seperti Pak Anggito. Alhamdulillah, terima kasih nih. Pak Marwanto ini adalah guru saya yang mengajari saya ilmu waktu saya kuliah. Terima kasih Pak Marwanto. Saya masih ingat motor Bapak itu apa, pakai Vespa itu biru. Dan kemudian rambutnya masih sama Pak. Kalau saya sudah Masih keriting. sudah memutih Pak ya, karena apa namanya ya karena aja usia Pak ya. Dan terima kasih nih Pak Marwanto atas dedikasi dan salah satu yang membuat saya mantap ke Kementerian Keuangan karena ada Bapak ya. Jadi suatu kehormatan buat saya untuk mengabdi di lembaga yang sangat prestis dan sangat mulia, yaitu di Kementerian Keuangan dalam saat-saat di mana kita menghadapi krisis ya Pak. Yang luar Krisis biasa waktu 68, Betul. krisis 2005 waktu BBM, 2008 waktu krisis global, dan kemudian 2012 juga masih ada volatilitas yang cukup besar, dan Bapak mewariskan suatu kebijakan fiskal yang sangat transparan ya, yang perubahan waktu itu kita mulai Pak Ya, Marwanto kita ya. mulai betul, Pak. Di tahun 98 ya, 98 itu kita merubah bentuk Format format daripada itu BPN -nya, betul. itu Ya, revolusi betul, Pak. yang luar biasa Pak. Iya. Dan saya kira kalau saya harus jujur, Ya. itu tidak lepas dari dorongan dari Pak Anggito waktu itu. Karena Pak Anggito masih sangat muda sekali. Sekarang masih muda, tapi waktu itu masih sangat muda sekali. Ya. Yang kemudian punya keberanian untuk selalu melakukan reform. Alhamdulillah. Dan saya kira itu juga merupakan kelanjutan daripada legal reform yang kita lakukan Ya. pada saat kita menetapkan Undang-Undang 17 Ya. tahun 2003, Pak Anggito ya. Ya, kira- saya juga Pak Marwanto waktu saya di kampus, kita kan belajar ya mengenai APBN. Iya. Ini kok APBN-nya kok balance budget, itu kan Iya. rasanya kok nggak sound gitu ya. Iya. Padahal kita punya utang, kita punya pembayaran utang, punya pokok dan bunga. Terus ada berapa jumlah utang yang kita harus terima. Iya. Rasanya itu T-account itu nggak cocok ya buat kita, dan itu selalu menimbulkan kritik. Nah, ketika Kementerian Keuangan melakukan revolusi itu, kita sudah kehilangan amunisi untuk mengkritik. Memang ya, faktanya Seperti itu ya. kita tuh Iya. hidup ataupun kita itu dibiayai ya kegiatan proyek-proyek kita itu dari utang Dari gitu. utang, ya Dulu betul. kan namanya pengeluaran pembangunan gitu ya, penerimaan pembangunan gitu kan rasanya Iya. ya oposisi gitu ya kira-kira gitu. Iya, Pak Anggito saya juga punya pengalaman, barangkali nanti ini bisa menjadi reminder gitu. Ya. Saya ingat betul di pertengahan 80-an saya dikirim oleh pemerintah untuk short course di Harvard. Iya. Dan itu topiknya sangat spesifik mengenai fiscal policy. Iya. Dan betul sekali apa yang dikatakan Pak Anggito, pada saat saya presentasi, Mengenai itu T-account. format kita dengan T-account itu sesuatu yang berbeda. Ya. Berbeda. Dan salah satu dari mereka mengatakan gini Pak. Well, guys, this is a very good example from the country that implemented the very unique budget. It is the traditional
konservatif budget katanya begitu. Itu kritiknya sangat sopan Pak ya untuk mengatakan ini apa sih gitu kira-kira gitu. Kira-kira misleading ya, Iya. informasi yang misleading. Betul. Tapi mungkin ya Pak Anggito ya, pada kala itu memang kadang-kadang kan kebijakan itu Ya. cocok pada zamannya. Ya. Saya kira salah satu poin yang saya masih ingat betul dari pembicara dari Harvard mengatakan bahwa ini memang cocok karena apa? Dengan meletakkan komposisi seperti itu, ada disiplin anggaran di mana foreign loan itu hanya digunakan untuk pembangunan, Untuk adalah project ya. untuk proyek lah, untuk proyek gitu. Jadi saya kira Bukan kanan kiri ya kanan cocok kiri. gitu ya. Ya cocok Kak. Maka jadi di sini penerimaan pembangunan lari ke sana menjadi pengeluaran pembangunan, Pak. Jadi saya kira memang itu cocok pada zamannya. Tapi pada saat kita Krisis harus krisis, wah kita memang jadi luar babak belur biasa gitu itu ya. babak Jadi belur. nggak cocok kan gitu Iya, ya. Ketika betul. kita ada menerbitkan obligasi, lalu utang Iya. dalam negeri itu menjadi sangat lalu desentralisasi Iya, itu. apalagi pada saat itu, Pak. Itu- Betul. Betul. Itu luar biasa nih Pak Marwanto ini. Kalau Tapi dari sisi- Bapak mungkin tidak ingat lagi karena Ya. begini, Pak, pada saat itu kan saya menjadi direktur analisa APBN dan saya menjadi seseorang yang paling dibenci oleh Ya, beberapa eselon 1 karena apa? Merubah format itu, Ya, Pak. ya. Sebetulnya kan saya cuma mengusulkan, yang menyetujui kan Pak Bambang Debio, Pak. Ya, ya. Dan itu sebetulnya kita ajukan dari beberapa periode sebelumnya. Hanya karena Pak Bambang itu akuntan, Pak. Lebih mudah Jadi mindset beliau ya seperti ini mestinya, begitu. membacanya lebih mudah, lebih transparan gitu ya. Lalu policy yang dibangun bisa sesuai dengan penampakannya gitu ya. Betul Pak. Jadi Ya. memang ya itu pimpinan kan cocok pada Ya, ya, masanya dan Tuhan mengirimkan seorang pemimpin Oh, ya, ya. itu memang cocok pada Oh, saatnya, Pak. Masya Allah. Luar Subhanallah. biasa. Pak Anggito, Ya. Bapak kan dari masa kecilnya di Jogja nih, Ya. Pak Anggito. Nah, dan kalau saya ingat betul, Pak Anggito itu menjadi mahasiswa yang bukan saja pinter gitu ya, tapi banyak sekali disukai mahasiswi itu. Saya lihat betul gitu. Karena kan saya tahu persis gitu loh. Waduh. Karena Pak Anggito itu seingat saya dulu jago basket, ya kan Pak ya? Apa di kelas cukup bagus dan sangat istilahnya kalau bicara itu mudah dimengerti gitu loh. Pak Anggito itu didikan siapa itu Pak Anggito? Apakah Bapak memang berasal dari kampus kan Ya. Bapak kan memang Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kan memang pendidik di Ya. yang kita hormati di Bulak Sumur gitu Ya. ya. Tapi itu kan kadang-kadang kalau orang tidak punya talenta juga enggak. Nah, ya. Gimana Pak? Ada unsur bakat ya dari orang tua saya, orang tua baik bapak maupun ibu. Ya alhamdulillah saya memiliki orang tua yang juga talenta Pak gitu ya, talenta otak kanan otak kiri lah gampangnya gitu. Ibu saya, bapak saya itu ya seniman lah gitu ya, punya darah seni lah, seniman sih enggak ya, punya darah seni. Jadi otak kanannya itu punya punya touch, punya pendekatan yang berbeda lah cara mendidik anak itu. Tapi yang kedua, bapak ibu saya itu ya orang sekolahan lah. Ibu saya itu dari Bogor dulu, di kelas cukup menonjol ya, bahkan itu diakui oleh Pak Emil Salim ya, karena itu temannya Pak Emil Salim waktu SMA 1 Bogor. Iya. Itu dibilang itu Nani, itu ibu saya, itu juara kelas, dan saya sering nyontoh sama dia gitu. Jadi ibu saya memang alhamdulillah punya prestasi dan aktif di kelas gitu ya. Jadi, nah bapak saya juga demikian. Jadi alhamdulillah kami semua punya 4 saudara, 4 laki-laki semua yang semuanya ya bertalenta lah gitu semuanya. Ya memang ada unsur Pak Marwanto, ada unsur Gen ya Pak ya. gender Gen-gennya. ya, dan lingkungan ya. Iya, Lingkungan di lingkungan, Bulak ya. Sumur kan Betul. Pak ya, jadi Betul. memang lingkungan yang sangat baik lah gitu ya. Iya. Sangat edukatif, dan tetangga-tetangga itu juga umumnya dosen. Jadi ya orientasi kami ya saya sederhana aja, saya mau jadi guru, jadi dosen gitu aja seperti orang tua saya, dan alhamdulillah 4-4-nya itu jadi dosen semua gitu. Jadi mengikuti jejak orang tua saya, dan waktu kecil ya nari, ikut nyanyi gitu ya Pak Marwanto ya. Iya. Dan alhamdulillah ya orang tua saya kan punya ya, bisa beli block flute, lalu kemudian diajak organisasi gitu ya, lalu kemudian olahraga, kami mulai dari pingpong gitu.
di rumah saya itu ada meja pingpong, jadi klub pingpong di rumah. Dan sebelahnya itu waktu masih zaman dulu tuh Pak, di Bulak Sumur tuh ada lapangan bola. Iya, betul di depan ya, Pak. Bola, lalu ada lapangan Pancasila, Iya. jadi lapangan Heeh, bola, iya. jadi kami main bola. Di lapangan UGM itu ada lapangan basket, jadi waktu kecil kami juga lari-lari. Jadi ya orang tua lah yang memberikan turunan kepada kami dan contoh ya teladan sehingga kami menjadi seperti apa yang hari ini kami nikmatilah, itu rezeki dari Allah. Tapi orang tua saya juga ya, dan disiplinnya keras sekali Pak Marwanto. Nggak ada TV, nggak boleh nonton TV. Kemudian malam minggu saja nonton TV, tidur jam berapa, kemudian bangun jam berapa, itu sangat ya keras lah didikan orang tua kita zaman dulu itu kan, ya mohon maaf ya, kalau nggak disiplin itu hukumannya Iya, berat gitu ya. iya. Ya, jadi kombinasi lah antara talenta orang tua saya, tauladan, contoh, mana beliau itu lurus aja, nggak macem-macem. Kemudian yang ketiga itu adalah disiplin yang sangat keras. Tapi terus terang yang saya kagumi dari Pak Anggito itu, walaupun Pak Anggito itu sangat fokus di keilmuan, gitu ya Pak ya, tapi jiwa seninya luar biasa, main flute jago gitu ya. Ya, bakat dari orang tua ada Pak. Oh iya. Ya, dan lingkungan kan saya sekolahnya, ya saya anak sekolah Pak, anak sekolah mulai dari SD-nya SD IKIP, SMP-nya SMP 8, SMA-nya SMA 3 Jogja, wis pokoknya lurus-lurus aja lah Pak, lempeng gitu ya. Dan apalagi di SMP 8 sama SMA 3 itu atau SD IKIP lah itu guru-gurunya modern ya, dan talenta-talenta seninya diangkat gitu. Jadi saya termasuk bagian dari lingkungan ekosistem yang sangat bagus ya. Ya luar biasa Pak Anggito. Nah kemudian Pak Anggito masuk Fakultas Ekonomi Pak ya. Memang cita-cita masuk ekonomi atau karena kan Bapak kan bukan di ekonomi Pak ya? Bapak di teknologi pertanian. Jadi Bapak saya itu biokimia, ibu saya itu kimia juga. Oh iya. Cuman ibu saya mengajar di SMA, bapak saya mengajar di UGM dan ikut mendirikan Fakultas Teknologi Pertanian. Sejak kecil saya sebetulnya dibawa ke kampung gitu ya Pak ya, untuk di desa lihat sawah gitu, kemudian lihat pengolahan, mulai dari pengolahan jagung, waktu di rumah itu pulang masih bawa jagung, pengolahan tempe ya, dan kecap itu. Bahkan bapak dijuluki seorang dosen kecap gitu Pak. Kecap itu karena keahlian beliau gitu. Beliau itu waktu sekolah di luar negeri juga belajar membuat kecap. Ya, jadi bahkan murid-muridnya juga ada beberapa yang kerja di Indofood kala itu, termasuk menggunakan teknologi yang Bapak punya itu. Bahkan ada anggur. Kalau di rumah itu adalah bener-bener loh Pak, ada CO2, NH2, NH4 macam-macam. Tapi itu nggak menurun ke saya Pak, hobi itu ilmu Bapak. Dan kakak-kakak saya, adik saya semua fakultas teknik ya. Saya sebetulnya agak paling beda Pak, dan saya sebetulnya ingin masuk ke Fakultas Psikologi. Ya, dan waktu saya di SMA 3 itu saya sebenarnya ingin masuk ke IPS Pak. Iya. Karena saya suka yang soft skill seperti itu. Saya yang hard skill tuh kimia nggak senang. Sama bapak saya di rumah kimia tok isinya Pak. Bukunya semua biokimia, semuanya. Bapak saya kan bikin buku biokimia ya, salah satu bestseller di Gajah Press ya. Waktu itu kan belum banyak bukunya ya. Dan bapak saya selalu bawa itu, rasanya surah seneng gitu loh Pak, karena too much of chemistry gitu. Jadi ilmu kimia itu di rumah, dan anak-anaknya kan nggak ada yang ikut ilmu kimia dan pelajaran kimia saya nggak bagus ya. Tapi saya bukannya saya nggak bisa, tapi nggak suka aja Pak. Suka. Jadi tapi ibu saya bilang, IPS mau jadi apa waktu itu ya? Jadi apa sih IPS itu? Terus waktu itu saya pernah ikut Pak, mau masuk SMM Pak. Saya tuh dulu SMM, Sekolah Menengah Musik. Ibu saya bilang, apain sih nanti jadi seniman jadi apa gitu. Dan nanti
Bu saya sekarang saya masih ingat terus ibu saya, kamu jadi seniman nanti jalan salah gitu. Karena kan lalu performance dan Iya, iya. waktu itu apalagi zaman dulu itu seni atau musik tuh diibaratkan sebagai pertunjukan pribadi yang Iya, iya. mempertontonkan Betul. dan teman-temannya yang tidak ada penampilannya nggak bagus gitu Iya. ya. Jadi ibu saya bilang udah jangan jadi seniman, jadi musisi, jadi aja dosen gitu. Dosen, ya betul. Ya udah saya ikuti, tapi komprominya kita di ekonomi Pak. Komprominya. Oh, iya, iya. Saya nggak mau masuk saya mau masuk di pertanian sebetulnya karena orang tua saya pertanian. Tapi laki-laki ketemu kimia kan nggak mau saya udah pokoknya. Jadi akhirnya komprominya udah masuk ekonomi aja. Ekonomi pun Pak Marwanto dulu masih ada jurusan ekonomi pertanian. Pertanian. Nah, saya mau karena waktu itu terpukau dengan Pak Prof. Mubiarto, Pak Muyarto ya, Pak. Prof. Ya. Dibio Prabowo, Iya, Prof. iya. Aceh, kalau Iya, itu iya, kan iya. di koran waktu itu kan Ya, luar top biasa. toh gitu ya. Waktu Iya, itu iya. kan tahun 90 Pak Marwanto. Iya, betul, Itu betul. kan ekonomi Pancasila lagi. Iya. Ada Pak Budiono yang waktu baru pulang dari Amerika. Iya, 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 iya. Luar biasa ya. Saya mau masuk ke ekonomi pertanian, Pak. Ya, dan Itu komprominya lah, Iya, iya, komprominya. menarik sekali Pak Anggito. Tapi akhirnya setelah sekian tahun Pak Anggito malah justru lebih populer daripada Pak Dibio, Pak Aceh, di surat-surat di media segala macam. Jadi ini berkah sekali.